wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Reni Novalia, tempatnya belajar kimia itu asik. Oke, untuk video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang asam basa, yaitu untuk kali ini derajat keasaman atau pH. Meliputi derajat keasaman untuk asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Karena di channel ini saya banyak bahas materi tentang kimia mulai dari kelas 10, 11, dan 12 seperti video ini. Jadi, buat teman-teman yang baru pertama kalinya ke channel ini, setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video saya sebelumnya, mungkin saja ada informasi yang bermanfaat buat kalian. So, simak terus ya. Oke, yang pertama itu asam kuat. Asam kuat adalah senyawa asam yang jika dilarutkan dalam air akan terionisasi secara sempurna. Contoh asam kuat itu diantaranya ada asam klorida, HCl, asam klorat, HCl3, asam perklorat, HClO4, asam sulfat, H2S sulfat, asam iodida, HI, asam nitrat, HNO3, dan asam bromida, HBS. Untuk penjelasan ini, ia mengikuti teori asam menurut Arrhenius, yaitu apabila senyawa asam tersebut dilarutkan dalam air, salah satunya menghasilkan ion H+ sebagai indikator bahwa senyawa tersebut bersifat asam. Oke, selanjutnya rumus pH untuk asam kuat itu adalah pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, dari mana kita mendapatkan konsentrasi H+, yaitu kita bisa mencarinya dengan rumus konsentrasi H+ sama dengan N dikali konsentrasi asam. Jadi biasanya jika yang ditanyakan pH dari asam kuat, itu konsentrasi asamnya itu sudah diketahui. Kita tinggal menuliskan reaksi ionisasi dari asam kuat tersebut untuk mengetahui berapa valensi dari asam tersebut, karena itu akan kita gunakan dalam menghitung konsentrasi H+, di mana N di sini adalah valensi asam atau jumlah ion H+ yang dihasilkan atau koefisien H+-nya. Selanjutnya asam lemah. Jadi lawan dari asam kuat tadi ya, kalau asam kuat terionisasi sempurna, maka asam lemah itu senyawa asam yang jika dilarutkan dalam air ya hanya terionisasi sebagian, sehingga membentuk reaksi kesetimbangan dalam air. Contoh asam lemah itu diantaranya ada asam asetat, ada asam fosfat, asam fosfit, dan asam nitrit. Untuk rumus pH asam lemah, oke, di sini saya sajikan juga beberapa contoh lainnya dari senyawa asam lemah ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Selanjutnya rumus pH-nya adalah sama dengan rumus pH asam kuat, yaitu min log konsentrasi H+. Yang membedakan di sini adalah ketika kita mencari konsentrasi H+-nya. Dimana kalau asam kuat tadi konsentrasi H+-nya kita peroleh dengan mengalihkan valensi asam dengan konsentrasi asamnya. Nah, kalau untuk asam lemah, konsentrasi H+-nya itu kita peroleh dengan cara mencari akar dari Ka dikali konsentrasi asam lemahnya. Ka di sini adalah tetapan kesetimbangan asam lemah. Jadi biasanya di soal sudah diketahui nilai Ka dari asam lemahnya berikut konsentrasi asam lemahnya. Jadi kita tinggal masukkan ke dalam rumus, kita peroleh konsentrasi H+-nya, baru kita bisa mencari pH-nya. Selanjutnya basa kuat. Basa kuat itu senyawa basa yang jika dilarutkan dalam air akan terionisasi secara sempurna ya. Contohnya itu ada litium hidroksida, natrium hidroksida, kalium hidroksida, berilium hidroksida, magnesium hidroksida, kalsium hidroksida, dan barium hidroksida. Di sini sama ya, pengertian asamnya yang kita ambil yaitu menurut Arrhenius, yaitu bahwa basa, pengertian asam basa yang kita pakai menurut Arrhenius, yaitu dimana kalau senyawa tersebut bersifat basa, indikatornya adalah yang menghasilkan salah satunya ion OH- atau ion hidroksida. Rumus pH untuk basa kuat, karena indikator basa itu OH, maka yang kita pertama-tama cari adalah pOH-nya.
dengan rumus min log konsentrasi OH min. Nah, OH min ini, konsentrasi OH min ini kita peroleh dari mengalihkan valensi basa terhadap konsentrasi basanya. Jadi yang pertama-tama adalah kita mencari konsentrasi OH minnya dengan mengalihkan valensi basa. Valensi basa itu jumlah ion OH min yang dihasilkan. Jadi pertama-tama kita tuliskan dulu reaksi ionisasi basa kuatnya. Kita tahu berapa jumlah OH minnya, itulah nilai N, lalu kita kalikan dengan konsentrasi basa kuat. Setelah dapat konsentrasi OH min, lalu kita cari pOH-nya dengan rumus min log konsentrasi OH min. Kita dapat pOH, baru kita cari pH-nya dengan cara 14 dikurangi nilai pOH yang kita peroleh tadi. Oke, selanjutnya basa lemah. Basa lemah adalah senyawa basa yang jika dilarutkan dalam air ia terionisasi sebagian, sama seperti asam lemah, sehingga dalam air ia membentuk reaksi kesetimbangan. Contoh basa lemah diantaranya ada amonium hidroksida NH4OH, aluminium hidroksida, besi 3 hidroksida, dan besi 2 hidroksida. Contoh lainnya dari basa lemah ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, selanjutnya rumus pH untuk basa lemah. Jadi sama seperti basa kuat, karena yang menjadi indikator basa tersebut adalah OH min, sehingga yang pertama-tama bisa kita cari adalah pOH-nya dengan cara min log konsentrasi OH min. Lalu baru nanti kita bisa cari pH-nya dengan cara 14 dikurangi nilai pOH-nya. Nah, konsentrasi OH min di sini berbeda dengan konsentrasi OH min untuk basa kuat. Kalau basa kuat, N kali konsentrasi basa kuat. Kalau basa lemah, konsentrasi OH minnya adalah akar dari KB dikali konsentrasi basa. KB di sini sama seperti Ka ya. Kalau Ka tetapan kesetimbangan asam, kalau KB tetapan kesetimbangan basa lemah. Baru kita cari akarnya berapa. Kita peroleh konsentrasi OH min, baru kita cari pOH-nya. Kita peroleh pOH, baru kita cari pH dengan cara 14 dikurang pOH. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya tentang derajat keasaman untuk asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Semoga video ini bermanfaat. Untuk video selanjutnya, insya Allah kita akan bahas soal dan pembahasan terkait cara menghitung pH. Oke, terima kasih. Saya Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.